Apa sih BK itu? BK itu merupakan upaya pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor atau guru BK untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik dalam mengoptimalkan potensinya masing. Tahu nggak, ternyata BK itu untuk semua peserta didik loh, tanpa terkecuali, karena BK itu punya prinsip Guidance for All, atau BK untuk semua. BK itu bantuin dalam bidang apa aja sih? Pada kepo nggak? Yang pertama, bidang pribadi. Bidang ini membantu peserta didik untuk mengoptimalkan diri peserta didik masing-masing. Yang kedua, bidang belajar. Kalau bidang ini membantu peserta didik dalam belajar, mau itu cara belajar atau hambatan dalam belajar. Yang ketiga, bidang sosial. Bidang ini membantu peserta didik dalam kehidupan sosial, baik dalam pertemanan dari luar atau pertemanan dari dalam. Yang keempat, bidang karir. Nah, bidang ini sering banget bantu untuk daftar kuliah atau konsultasi mengenai karir kamu. Nah, gimana? Penasaran kan? Ada apa lagi sih di BK? Coba cari tahu ya. Setelah ini, Ibu akan memberikan edukasi tentang etika dalam bergaul. Nah, etika dalam bergaul ini termasuk bidang sosial yang tadi sudah Ibu jelaskan. Selamat menyaksikan. Hai semuanya, kali ini Ibu akan memberikan edukasi tentang etika dalam bergaul. Etika dalam bergaul merupakan proses di mana dua orang atau lebih membuat sebuah hubungan dan saling menjalin relasi dalam berbagai situasi, menghabiskan waktu bersama, dan memberikan dukungan emosional. Manfaatnya untuk mengetahui cara bergaul dengan teman yang baik, saling menghargai, memiliki ikatan yang kuat, rasa kebersamaan, kepercayaan yang tinggi, dan tidak membedakan dalam memilih teman. Dalam etika bergaul antar manusia, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang dihadapi? Misalnya, teman, guru, atau orang tua. Yang kedua, di mana pergaulan itu berlangsung. Misalnya, di sekolah, lingkungan teman sebaya, atau di lingkungan rumah. Yang ketiga, bagaimana cara kita bersikap. Dalam etika pergaulan, ada cara membina persahabatan. Yang pertama, belajar menghormati. Yang kedua, mau mengerti. Yang ketiga, mau memberikan pujian. Yang keempat, mau memberikan motivasi. Yang kelima, tidak bercanda keterlaluan. Yang keenam, pendengar yang baik. Yang ketujuh, menjaga kepercayaan. Selanjutnya, juga ada dampak dari pergaulan dengan teman sebaya. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positif seperti mengenal nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku. Yang kedua, mengenal kepribadian masing-masing setiap orang. Yang ketiga, menyesuaikan diri dalam berinteraksi. Yang keempat, membentuk kepribadian yang baik. Yang selanjutnya, ada dampak pergaulan negatif. Yang pertama, hilangnya semangat belajar dan cenderung malas. Yang kedua, dijauhi teman, masyarakat, sekitar akibat dari pola perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Yang ketiga, terjerumus dalam masa kelam. Dan yang keempat, tumbuh menjadi sosok individu dengan kepribadian yang menyimpang.
Selanjutnya, etika dalam bergaul ini ada kiat-kiatnya. Apa aja sih kiat-kiatnya? Yang pertama, kita harus sering tersenyum atau ramah. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, menjauhi sikap mementingkan diri sendiri atau egois. Yang keempat, ucapkan kata terima kasih dengan tulus. Yang kelima, dapat menahan diri atau dapat mengelola emosi dengan baik. Selanjutnya, menjadi pendengar yang baik. Dan juga yang terakhir, menyenangkan hati orang lain. Nah, itu ada kiat-kiat etika dalam pergaulan. Jadi, mulai dari sekarang, mari kita mulai etika dalam pergaulan dengan teman sebaya, dengan guru, ataupun dengan orang tua. Dalam bergaul, kita juga sebaiknya pandai menempatkan diri dan dapat membedakan bagaimana sikap kita terhadap orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda. Orang yang lebih tua atau yang dituakan harus kita hormati, yang sebaya harus dihargai, dan yang lebih muda harus kita sayangi. Sekian edukasi dari Ibu. Terima kasih.